Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Febri Sarisiaan, dosen pada program studi Bisnis Digital, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tangerang Raya. Video ini saya susun sebagai bagian dari pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya pada aspek pelaksanaan pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan singkat mengenai mata kuliah manajemen pemasaran. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dan menjadi salah satu mata kuliah penting dalam kurikulum Prodi Bisnis Digital. Mata kuliah ini membahas bagaimana perusahaan atau pelaku usaha memahami kebutuhan konsumen, menganalisis pasar, menciptakan nilai, membangun hubungan dengan pelanggan, serta menyusun strategi pemasaran yang relevan dengan perkembangan bisnis modern dan digital. Mata kuliah ini, manajemen pemasaran, mendukung capaian pembelajaran lulusan atau CPL, program studi bisnis digital, khususnya dalam membentuk kemampuan mahasiswa untuk berpikir analisis, kreatif, komunikatif, adaptif, dan mampu mengambil keputusan pemasaran secara etis. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep pemasaran, menganalisis perilaku konsumen, menentukan target pasar, menyusun strategi pemasaran, serta memanfaatkan teknologi digital dalam aktivitas bisnis. Secara umum, pembelajaran dalam satu semester disusun dalam 16 pertemuan. Topik yang dibahas meliputi pengantar manajemen pemasaran, perencanaan dan strategi pemasaran, analisis pasar konsumen, analisis pasar bisnis, riset pemasaran, segmentasi dan target pasar, positioning dan proporsi nilai pelanggan, serta ujian tengah semester. Setelah itu, pembelajaran dilanjutkan dengan pengolahan produk, pengolahan jasa, penguatan merek, strategi harga, komunikasi pemasaran, kampanye pemasaran terpadu di era digital, distribusi retail, loyalitas pelanggan, pemasaran yang bertanggung jawab secara sosial, serta ujian akhir semester atau presentasi proyek mahasiswa. Dalam pelaksanaan pembelajaran, saya menggunakan pendekatan project-based learning. Melalui pendekatan ini, mahasiswa tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga diarahkan untuk menghasilkan proyek sederhana yang berkaitan dengan strategi pemasaran. Mahasiswa dapat menganalisis suatu produk, merek UMKM, atau bisnis digital. Kemudian mengidentifikasi target pasar, perilaku konsumen, positioning, bauran pemasaran, komunikasi pemasaran, serta memberikan rekomendasi strategi pemasaran yang relevan. Pembelajaran juga dilaksanakan melalui model blended learning, yaitu komunikasi antara pembelajaran tatap muka dan pembelajaran berbasis digital. Pada pembelajaran tatap muka, mahasiswa mengikuti pelajaran konsep, diskusi, studi kasus, tanya jawab, dan presentasi. Sementara melalui pembelajaran digital, mahasiswa dapat mengakses bahan ajar, mengerjakan tugas, mengumpulkan proyek, berdiskusi secara daring, dan memperoleh umpan balik terhadap hasil pekerjaannya. Adapun bobot penilaian dalam mata kuliah ini meliputi kehadiran dan partisipasi sebesar 10%, tugas individu dan kuis sebesar 20%, proyek atau tugas kelompok sebesar 30%, ujian tengah semester sebesar 20%, dan ujian akhir semester sebesar 20%. Penilaian ini dirancang untuk menilai pengetahuan teori, kemampuan analisis, kerjasama, kreativitas, serta kemampuan mahasiswa dalam mempresentasikan gagasan pemasaran secara sistematis. Melalui mata kuliah manajemen pemasaran ini, saya berharap mahasiswa mampu memahami bahwa pemasaran bukan hanya kegiatan menjual produk, tetapi merupakan proses memahami kebutuhan konsumen, menciptakan nilai, membangun kepercayaan, menjaga kepuasan, dan membentuk hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Demikian penjelasan singkat saya mengenai pelaksanaan pembelajaran mata kuliah manajemen pasaran dalam aspek pengajaran pada PDD UKTPT sertifikasi dosen tahun 2026. Saya ucapkan terima kasih dan salam sejahtera. Mengapa konsumen perlu dianalisis? Nah ini ya, kenapa sih Pak kita harus menganalisis customer? Untuk apa tujuannya? Pentingnya untuk apa?
gitu ya. Pasar terdiri dari individu dengan kebutuhan, keinginan, dan perilaku yang berbeda. Alasan utama adalah kebutuhan dan keinginan customer. Ini ya. Karena sebanyaknya produk terjual di pasar, sehingga customer bingung untuk membeli. Aku mau beli yang mana? Contoh coffee shop. Kalau kita teman-teman melihat coffee shop ada berapa? Ya kan, kita keluar dari rumah, kita udah melihat banyaknya coffee shop. Ya kan, Point Coffee, Kopi Kenangan, Janji Jiwa, Excelso, Fore, dan lainnya. Banyak banget. Tapi kenapa kita harus beli Kopi Kenangan? Ya. Sebagai seorang penjual tadi, dia harus meng-capture itu. Bagaimana sih customer ini datang membeli ke tempat kami? Gitu banyaknya pesaingnya. Ya kan? Kenapa kalian harus beli Point Coffee? Kenapa harus beli Janji Jiwa? Kenapa enggak Excelso? Ini semua perilaku konsumen. Ya, banyak referensinya. Ya, dari komunitas nanti kita bahas, sosial, ya kan? Terus lingkungan, keluarga. Ya, jadi harus memahami kebutuhan dan keinginannya. Kedua, mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi. Ya kan, apa-apa aja ya untuk mengidentifikasi sehingga nanti customer atau konsumen melakukan pembelian. Selanjutnya, membantu perusahaan menyusun strategi pemasaran, lalu meningkatkan kepuasan dan menjadi loyalitas, dan akhirnya meningkatkan efektivitas penggunaan sumber daya. Ini yang menjadi penting ya. Kenapa kita harus memahami customer? Contoh nyatanya di sini kebutuhan. Saya mau tanya dulu ya. Kira-kira kebutuhan dan keinginan berbeda nggak kira-kira? Beda ya? Pasti berbeda. Ya, setiap customer juga demikian ya. Laki-laki, perempuan, kebutuhan keinginan juga pasti berbeda. Ya kan? Dari usia, generasi berbeda. Sama-sama lelaki, beda juga. Sama-sama perempuan, beda juga. Kenapa? Jilbabnya beda-beda warnanya. Ya karena kebutuhan keinginan berbeda. Ya kalau misal kalian sama, walaupun gender sama, seharusnya warnanya sama. Tapi kenapa enggak? Warnanya beda, mereknya beda, ya kan? Model sepatunya berbeda. Tapi kita satu gender misal. Tapi kenapa berbeda? Tadi karena kebutuhan dan keinginan kita itu berbeda. Lalu merek dan kualitas yang dipercaya. Tadi ya, persepsi kita terhadap brand itu berbeda-beda. Ya, jadi melihat tadi ya seperti saya sampaikan ada referensi dari lingkungan, dari keluarga ataupun idola kita, itu kan mengubah persepsi kita. Mereka mengatakan ini, kita capture sehingga terpikirkan dan akhirnya kita merasa emosi dan akhirnya memutuskan. Ya. Rekomendasi tadi ya dan juga harga ini mempengaruhi ya, harga yang sesuai, terus review atau ulasan dan juga emosi dan lifestyle. Nah, ini yang membuat kita itu mengubah semuanya. Dari yang misalnya ada apa namanya? Starboy gitu ya. Terus apa lagi? Skena ya kan? Nah, itu berbeda. Ya kan? Gayanya pakaiannya dan juga kebutuhannya juga berbeda. Ya, stylenya beda. Nah, itu dari situ kan bisa juga. Seorang pelaku bisnis ya harus bisa meng-capture. Orang yang suka skena ini hobinya ngapain sih? Ya kan? Apa sih yang mereka inginkan? Kalau mereka nongkrong itu seperti apa sih? Oh, Starboy ini bagaimana? Nah, ini. Jadi semua itu ada perilakunya masing-masing. Nah, inilah kenapa kita harus membahas ini. Model perilaku konsumen. Perilaku konsumen dipengaruhi oleh rangsangan pemasaran dan lingkungan. Ya. Rangsangan tersebut diproses melalui karakteristik serta psikologi konsumen, lalu menghasilkan respon pembelian.
Rangsangannya, ya ini ya ada produk ya. Kemarin kita sudah membahas juga ya terkait 4P ya kan. Produk, price ya atau harga, promosi dan place atau tempat. Ya, ini ya masih 4P, masih terbayang ya kemarin yang flashback yang saya ajarkan kemarin ya minggu lalu terkait 4P. Terus dari lingkungan ada namanya ekonomi. Ya. Ini menjadi penting. Ya, karena ini bisa mempengaruhi semuanya. Isu ekonomi saat ini seperti apa? Apakah lagi baik atau tidak? Dengan adanya kenaikan dolar mempengaruhi atau tidak? Itu pasti. Ya kan pasti karena daya beli ya apalagi kalau berhubungan dengan dolar itu pasti barang akan naik, perilaku juga berubah. Ya. Perilaku akan juga berubah. Teknologi, ini lagi ya. Sama seperti kita sekarang ini, teknologi. Dulu kalau zaman saya dulu ya, semua ada GoFood atau Grab. Kalau beli makanan itu ya udah jalan. Karena belum ada teknologi demikian. Kalau sekarang 200 meter, 300 meter pesan GoFood. Ya kan? Malam-malam pesan GoFood. Hujan-hujan pesan GoFood. Semua GoFood, semua GrabFood, ya kan? Kita pakai semua layanan demikian. Itu teknologi. Ini rangsangan semua. Mengubah semuanya ini. Ya. Terus budaya. Nah, ini budaya mempengaruhi nanti jadinya kebiasaan. Ya. Sosial juga. Ya. Di pertemuan lalu juga kita sudah membahas namanya segmentasi. Ya, segmentasi itu kan banyak kalau kita klasterisasikan, ya kita peta-petakan. Ya termasuk dalam sini budaya. Ya. Produk kita ini cocoknya ke budaya siapa sih? Ya, apalagi kalau budaya Indonesia. Memang kita itu adat ketimuran ya. Itu kan beda yang harus kita lakukan seperti apa. Persepsinya juga harus kita buat. Ya, menggunakan produk label halal. Itu kan budaya kita. Ya kan? Sosialnya juga demikian. Apakah usaha kita ini membantu masyarakat atau tidak? Itu mengubah persepsi juga. Ini rangsangan kita. Ya. Sehingga nanti di benak konsumen ya dari budaya sosial personal ini karakteristiknya terus dia ada motivasi dari hal ini, rangsangan ini. Motivasi, persepsi, emosi, memori tersimpan dalam benak kita. Ya. Ini kan semua yang kita lihat ini kan kita screening lagi dalam pikiran kita ini. Motivasinya. Ya. Karena panjang perjalanan kita untuk menunjukkan untuk respon tadi. Ya kan? Kenapa kita ketika kita membeli handphone, kenapa harus produk yang ini? Kenapa yang enggak ini? Kenapa enggak yang itu? Itu panjang kan? Pertama dalam pikiran kita, oh aku mahasiswa. Aku mau beli handphone. Handphone seperti apa sih yang gue butuhkan untuk mahasiswa? Nah, seperti itu ya. Kameranya, ya kan, RAM-nya, supaya bisa sekalian main game, ya kan, ataupun mobilitas untuk Zoom, itu kan harus dipikirkan semua. Sehingga banyak evaluasi persepsi, motivasi, emosi, memori, akhirnya kita seperti ini, oh pilihan produk. Ya udah, aku beli ini aja lah produknya. Terus apakah salah? Belum tentu juga. Tipe yang mana? Ya kan, misalnya seperti iPhone. iPhone banyak tipenya. Apakah yang basic? Apakah yang Pro? Atau yang Pro Max? Banyak lagi. Pilih yang mana? Panjang kan. Kalau dulu kan jelas karena belum banyak pilihan. Apapun yang dijual, ya udah itu yang ada. Ya udah beli. Seperti Nokia. Apa yang dijual, ya itu kita beli. Gak ada pilihan. Ada warkop cuma satu, nongkrong di situ, ya udah nongkrongnya di situ. Enak nggak enak urusan nanti, nggak ada pilihan, nggak ada substitusi. Sekarang banyak banget. Ya kalian lihat aja nih di rumah ini, ya kan? Pilihan banyak kalian. Jalan kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, mutar lagi kan kanan kiri. Mau beli mana bingung, ya kan? Bingung. Oh, itu rame. Ah kesana lah. Ah nggak enak. Ke sana. Ah nggak enak. Kan belum tentu kan, belum tentu. Jadi persepsi kita lah tadi, emosi kita lah yang akhirnya nanti
pembelian produk, merek, waktu pembelian, dan jumlah pembelian. Ini panjang prosesnya. Seperti juga kita ke Shopee, Tokopedia sama. Ya, walaupun kalian check out malam-malam gitu ya. Aduh, beli baju lah. Baju apa gitu ya. Panjang juga kan. Cari review lagi ulasan, ganti cari lagi ulasan, cari lagi. Panjang prosesnya. Ya. Inilah tadi rangsangan tadi. Ya. Jadi banyak banget. Ini tadi faktor budayanya apa saja, ya kan? Tadi norma dan pola hidup yang dipelajari sejak dini itu mempengaruhi perilaku konsumsi. Ya teman-teman, ya kita Indonesia kan banyak budaya. Kadang juga kita satu keluarga, ayah dan ibu kita juga beda budaya, ya kan? Melahirkan juga kita yang beda juga. Sama-sama orang Jawa, tapi tinggalnya di beda tempat, beda juga perilakunya. Ya. Jadi tadi, ya, perilaku konsumsi kita itu dipengaruhi ini budaya tadi. Ya, sama kalau orang Batak gitu ya, nggak suka pedas gitu, sukanya asin, ya kan? Ya, sukanya asin. Jawa sukanya manis, terus Sunda sukanya pedas, akan beda. Ini mempengaruhi. Jadi ketika kita beli, kalau kita dari perilaku kita, karena dari keluarga kita, budaya kita, terbiasa kita makan seperti itu, ya udah, ujung-ujungnya beli pun mempengaruhi. Ya kan? Ini kalau saya di sini kan melihat itu, ada yang level 9, level 8, kadang ini perutnya kuat juga ya, gitu ya. Terus budaya, ya tadi ya agama, etnis, ya wilayah tadi, terus membentuk preferensi customer. Sosial, ini ya gaya hidup, ya kelasnya, juga pilihan produk dan merek yang dikonsumsi. Ini komponen utama yang mempengaruhinya. Contohnya ya ini produk halal ya karena terkait keyakinan, ya kan. Banyak orang itu membeli produk itu harus ada labelnya. Tapi kalau nggak ada labelnya, mereka nggak mau beli. Ada yang persepsi seperti itu. Karena keyakinan dia ditanam dari budaya tadi. Ya. Kalau nggak pakai label halal, jangan beli. Ya. Jadi karena udah persepsi yang selalu ditanamkan seperti itu. Makanan tradisional disukai karena kebiasaan budaya. Ya kan? Seblak, Sunda. Ya kan? Itu kebiasaan dari kecil. Sampai sekarang, kalian kalau misalnya 5 pasti nyari seblak. Seblak. Itu kebiasaan. Ya kan? Terus gaya berpakaian. Nah, ini pengaruh juga. Ya sama kita ini, sopan, ya kan? Gak aneh-aneh pakaiannya. Misalnya. Itu karena dari rumah, dari budaya tadi. Tapi kalau misalnya orang tua kita yang memang liberal, ya kita pun pasti dipengaruhi dengan liberal juga gayanya. Gimana orang tua kita seperti itu? Ya kita pun ikut. Orang tua kita mengajarkan yang memang harus rapi, sopan, etika, ya pasti kita pun terbentuk dari situ. Yang kita beli pun demikian juga. Ya kan? Demikian juga. Pilihan merek dapat mencerminkan status sosial, preferensi konsumen berbeda antar daerah. Ya, ini yang harus yang kita pikirkan. Ya, walaupun nanti misalnya kalian ada buka bisnis gitu ya. Misalnya contoh pusatnya di Jakarta. Jualan di luar Jakarta. Misalnya Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, ini kan beda juga. Ya, nggak bisa sama strateginya, beda. Ya kan? Itu sama seperti Indofood. Nah, Indofood itu melihat, mencari karakter. Ya. Soto Medan nggak ada di sini. Pernah ketemu soto Medan nggak di Indomaret? Nggak ada. Ya kan? Soto Medan ya adanya di Medan. Ya kan? Sama juga yang ada di sini, ada rasa seblak. Di Indomie ada nggak sih seblak? Nggak ada ya? Ada ya? Nah, itu nggak ada di sana. Saya cari di sana seblak, kok nggak ada di sini. Oh, berarti Indofood itu segmentasinya seperti itu. Mereka mengklasterisasikan, menyesuaikan. Ya. Preferensi konsumen berbeda antar daerah. Ya, jadi jangan sama.
Jangan dipaksa. Oh, di sana laris kok. Aku mau melakukan di wilayah ini, paksa jual. Ya, belum tentu. Ya, karena tadi ya, banyak orang, ya kan, atau banyak customer itu mempengaruhi dari komponen budaya ini. Sosial, ya, ini tadi ya, keluarga. Keluarga menjadi pengaruh penting dalam kebiasaan konsumsi, ya kan? Kelompok referensinya, teman, rekan komunitas, dan juga figur, ya kan? Nah, ini teman, keluarga, kakak, adik itu semua mempengaruhi kita. Ya, skincare kita, kalau kakak kita pakai ini, kita pasti ngikut. Oh, tengok kakak, wah bagus kulitnya, udah aku ikut-ikutan lah pakai ini. Nah, itu kan. Oh, kayaknya bagus dia pakai baju ini. Aku pakailah baju ini. Belilah baju ini. Ya, itu mempengaruhi kita semuanya. Ya. Peran dan status ya, posisi dalam lingkungan sosial dapat membentuk pilihan produk yang dianggap sesuai. Lalu selanjutnya komunitas digital. Ini dari komponen dari faktor sosial. Contohnya, mahasiswa membeli produk karena rekomendasi teman. Ya, sini kalian teman-teman semua di sini pernah nggak gitu? Beli ya karena direkomendasikan teman. Sering ya, pasti kebanyakan kita ya karena kita makhluk sosial, pasti iya direkomendasikan. Ya kan kalau misalnya kita lihat, bagus banget baju kamu, udah beli di sini aja, akhirnya kita beli. Terus kalau kita teman kita ngomong, oh kalau kamu mau misalnya ke barber, kamu ke sini dong, ini bagus loh, nanti sama dia aja. Nah, itu kan semua rekomendasi dari teman kita ya, banyak. Motor juga ya kan, komunitas-komunitas ya kan. Kalau kamu misalnya menggunakan ban ini, pakai ban ini aja, ini bagus kok. Jadi ujungnya kita beli. Jadi modif-modif motor kan demikian juga. Itu berpengaruh dari teman-teman kita semua. Udah, akhirnya memutuskan aku pilih ini. Ini perjalanan kita tadi. Terus selanjutnya faktor personal, ya kan. Usia dan tahap kehidupan. Ya, ini kalau kita bilang ya tadi ya, generasi. Ya, Gen Z, milenial, dan juga Gen Y, baby boomers itu beda. Ya kan, itu beda. Gak akan mungkin sama baby boomers sama Gen Z. Ya kan, orang tua kita keinginannya ini, terus kitanya mau seperti ini, kita paksa orang tua kita ikuti gaya sekarang dong mah, katanya kan. Wah, langsung lah rasa kita nggak dikasih makan ya. Ya kan beda karena kita paksa, ya kan. Mereka butuhnya ini kita paksa sesuai dengan kebutuhan kita. Pekerjaan dan kondisi ekonomi, ya ini mempengaruhi juga ya personal kalian. Ketika nanti kalian bekerja dengan mahasiswa itu pasti berbeda. Ya, mungkin sekarang ya udah apa adanya dulu lah, ya kan. Ketika bekerja, ya kan gajinya 10 digit gitu ya kan. 10 digit ya, 2 digit lah ya. 10 digit gede banget ya. 2 digit ya juga berbeda. Beri pakaian juga nanti kalian juga berbeda membelinya. Ya, inilah di capture tadi sebagai pemasar tadi. Gak akan mungkin sama mahasiswa sama pekerja yang dibutuhkan. Itu pasti beda. Ya. Gaya hidup, lifestyle. Ya. Kalau orangnya hidupnya glamor, sesuaikan. Kalau memang target kita orang yang memang bukan glamor, ya disesuaikan. Ini beda ini. Kepribadian dan konsep diri. Karakter pribadi dan citra diri mempengaruhi produk yang dianggap yang paling sesuai. Kan ada yang orang itu memang suka mobil-mobil tua, ya kan? Motor-motor tua. Terus ada yang suka motor custom, ya kan? Di sini ada yang suka motor custom. Sini. Oh, ada ya? Belum punya ya? Ya kan? Jadi beda. Ya. Ada yang suka motornya yang sport, ada yang mungkin nih motornya ya udah dia pakai Astrea pun nyaman-nyaman aja gitu ya. Pakaiannya disesuaikan lagi sama dia. Ya, tahun-tahun 80-an gitu kan. Itu kan beda apanya yang disukainya.
Intinya faktor personal menjelaskan bahwa keputusan pembeli itu dipengaruhi oleh kondisi individu, gaya hidup, dan karakter pribadi customer. Lalu psikologi konsumen. Ini tadi ya, motivasi tadi. Ya. Dorongan ya dalam diri seorang untuk memenuhi kebutuhan. Lalu persepsi kita, emosi, dan lalu memori. Ya, itu yang kita tangkap tadi. Dari sini ada mungkin mau ditanya dari materi ini, terkait kaliannya atau ada pengalaman gitu dari ada? Preferensi konsumen berbeda antar daerah. Misal mau bikin bisnis atau F&B dan makanan, di mana misal kita bukanya di Jakarta tuh dia udah terkenalnya mah pedas. Oke. Tadi kan Bapak sendiri bilang kalau di budaya daerah Batak itu kan asin. pedas kan? Saya suka asin. Nah, kalau aku mau buka di situ tuh, apakah lebih baiknya bikin menu yang menyesuaikan, mungkin ada spesial menu karena daerah tersebut, atau apa ya, agak adjust lagi gitu? Disesuaikan lagi sama itu. Oke, ini menarik ya pertanyaannya ya. Kalau memang ya bisnis kita F&B, ya memang kalau di skala nasional, itu mungkin hati-hati kalau untuk menjas lagi. Ya, hati-hati menjas. Makanya kebanyakan juga perusahaan F&B gitu ya, ketika dia mau ekspansi, ketika rasanya itu kadang nggak cocok sama di daerah tersebut gitu. Mereka itu biasanya jarang untuk mengekspansi ke sana. Tapi ada memang perusahaan yang F&B juga, dia menyesuaikan juga dengan sana. Influencer itu efektif ya untuk mempengaruhi customer membeli produk kita. Ya, di luar itu dia itu jujur atau tidak, tapi secara marketing ya secara teori influencer itu mempengaruhi. Karena tadi benak tadi ya secara yang teori tadi ya kan mempengaruhi kita, persepsi kita sehingga kita membeli produk tersebut. Kita itu bisa yakin atau tidak ketika sudah membelinya. Baru kita katakan, oh dia benar. Oh ternyata, oh dia enggak benar. Nah itu. Ya. Tapi kan tujuan pembisnis adalah yang penting beli dulu mereka. Tinggal counter nantinya. Kan gitu. Yang penting viral dulu. Ini sekarang ini. Udah menjadi penting. Kira-kira demikian. Oke? Oke. Dari kesimpulannya, ya, dari materi ini, ya, rangkumannya itu psikologi konsumen, ya, dan juga proses keputusan pembelian, faktor yang mempengaruhi dan kekuatan pengaruh, implikasi dari pemasar, ya, ini menjadi penting, ya, untuk mengenali konsumen Anda secara mendalam, ya, dari hal-hal yang rangkuman pokok materi kita ini. Gunakan informasi dengan bijak, ya kan, tawarkan nilai terbaik, bangun hubungan jangka panjang, adaptif terhadap perubahan. Jadi, intinya, pemasar yang sukses dimulai dari memahami manusia di balik keputusan membeli. Pahami, analisis, berikan nilai, layanan, dan bangun loyalitas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk materi kita hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan bisa diaplikasikan dan bisa diimplementasikan. Mungkin itu bisa saya sampaikan. Saya akhiri, saya ucapkan terima kasih dan selamat siang semuanya. Oke, thank you semuanya ya.